Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi toksisitas. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi toksisitas ini sudah saya sampaikan juga di pertemuan yang kedua kemarin ya. Masih ingat kira-kira faktor yang mempengaruhi toksisitas itu apa saja? Ada apa saja? Faktor genetik, faktor lingkungan. Oke, good semuanya ya. Berarti sudah memahami. Pengertian toksisitas sendiri ya sudah disampaikan adalah kemampuan suatu bahan kimia atau xenobiotik yang dapat menimbulkan kerusakan pada organisme baik saat digunakan maupun saat berada di lingkungan. Jadi kemampuan bahan kimia yang bisa menimbulkan kerusakan pada suatu organisme baik saat digunakan maupun saat si bahan kimia ini berada di dalam lingkungan. Kemudian faktor yang mempengaruhi toksisitas ini ada faktor dari intrinsik si racun itu sendiri maupun faktor intrinsik dari makhluk hidup. Jadi memang faktor dari si bahan kimianya maupun memang faktor dari si individu organisme makhluk hidup atau si manusianya ini. Faktor intrinsik racun. Contohnya adalah faktor kimia. Dari faktor kimia ini, yang membedakan senyawa kimia satu dan lainnya adalah sifat fisika kimia dan juga struktur kimianya. Contoh, metanol dan etanol. Keduanya memang sama-sama keturunan dari alkohol dan memiliki sifat fisika kimia yang hampir sama, seperti cairan tidak berwarna dan mudah menguap, tetapi si metanol ini lebih toksik dibandingkan etanol. Metanol CH3OH, etanol C2H5OH. Si metanolnya walaupun satu golongan dan hampir mirip, dia tetapi lebih toksik. Ini adalah contoh dari faktor intrinsik si racun. Kemudian faktor kimia merupakan interaksi bahan kimia di dalam tubuh yang menimbulkan efek. Efek yang terjadi, masih ingat ada efek aditif. Efek aditif. Yang mana efek aditif? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Ada efek sinergi. 2 ditambah 2 malah jadinya 20. Nah, sinergi. Maupun efek potensiasi. Di pertemuan berikutnya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai efek-efek ini. Kemudian juga kondisi dari pemejanan. Kondisinya ada akut. Berapa akut? Dikatakan akut? Oke, pemejanan kurang dari 24 jam. Kalau subakut, berapa subakut? Pemejanan kurang dari 1 bulan. Subkronik, pemejanan 1-3 bulan. Kronik yaitu pemejanan lebih dari 3 bulan. Oke, semuanya masih ingat ya. Terus kemudian dari faktor intrinsik si makhluk hidup. Ada keadaan fisiologi. Keadaan fisiologi yang mempengaruhi adalah adanya berat badan, jenis kelamin, umur, kehamilan, status gizi, maupun genetik. Ini adalah faktor fisiologi yang merupakan faktor yang dimiliki oleh si makhluk hidup yang bisa mempengaruhi toksisitas. Umur, tadi ada geriatri, ada pediatri. Ini mungkin lebih rentan. Kehamilan, status gizinya. Kemudian ada juga keadaan patologi. Keadaan patologi yaitu adanya penyakit ginjal, mungkin pencernaan, penyakit hati, maupun kardiovaskuler. Ya, ini menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya toksisitas. Kemudian adanya
kapasitas fungsional cadangan, penyimpanan racun dalam diri makhluk hidup, karena biasanya tidak langsung menimbulkan efek ya, karena biasanya mengendap dulu sampai beberapa tahun, kemudian muncullah misalnya bersifat karsinogenik ya, kemudian setelah 10 tahun terjadi penyakit kanker misal. Kemudian ada juga faktor toleransi dan resistensi. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Karena sebelumnya sudah saya ulas juga mengenai materi ini. Terus kemudian jangan lupa forumnya untuk diisi ya. Semua harus berpartisipasi dalam mengisi forum dan juga kuis jangan lupa dikerjakan. Untuk absensi bisa dilakukan dalam rentang waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari itu silahkan, tapi jangan setiap hari di absen ya, satu saja. Dan silahkan kalau mengerjakan kuis itu jangan terlalu mepet dengan hari mepetnya, dengan hari terakhirnya. Karena ada waktu 6 hari, dari awal-awal sudah dikerjakan. Tapi baca dulu materinya, dengarkan dulu materinya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.